Hai adik-adik, Papi Mami ada di rumah, gimana kabarnya? Tentu kita semua sehat karena punya Yesus yang luar biasa. Jumpa lagi dengan Kak Eva dan dengan siapa ini? Kenny. Siapa? Kenny. Adik-adik kita panggilnya, singkat aja yuk, kita panggil Ken. Gimana, setuju? Ken? Ya. Kita mau ngapain nih hari ini Ken? Ngapain ya? Ngapain ayo? Ayo. Ingat ya Ken? Ini hari apa Ken? Minggu. Nah, Minggu ngapain ya? Main Ibadah. game ya? Hah? Ibadah. Tentu. Sama adik-adik kita ibadah bareng ya. Sebelum ibadah mulai, kita doa dulu yuk. Nanti ikutin Ken berdoa ya. Ikutin ya teman-teman. Oke, yuk kita udah adik-adik. Tuhan Yesus, bentar lagi kami mau ibadah. Tuhan tolong pimpin kami, ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kan pinter pimpin doanya. Adik-adik juga harus pinter ya. Gak usah takut malu berdoa ya. Adik juga pasti pinter dalam berdoa dan memuji Tuhan. Yuk kita nyanyi yuk. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput luas membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhan. Lagi aku daki-daki. Daki, gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput luas membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi? Duka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Karena siapa adik-adik? Karena kau Yesus Tuhan. Kan itu dengan Tuhan keras dari karena siapa? Karena kau Yesus Tuhanku. Tepuk tangan aja buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, sekarang mau nyanyi lagu apa lagi ya Ken ya? Tahu nggak Ken? Jalan serta Yesus. Iya. Adik-adik, kita percaya kalau kita jalan bersama Yesus, pasti Tuhan selalu melindungi kita. Yuk, jadi bareng-bareng ya, sama Ken juga, sama adik-adik juga, sama Papi Mami juga. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Ken, serta Yesus. Ulang lagi ya, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta siapa Ken? Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta siapa adik-adik? Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Hore! Wah, adik hebat ya, Ken juga hebat. Immanuel artinya Allah beserta kita.
Kita percaya Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik, papi, mami, dan kita semua. Jadi nggak perlu takut, dan kita punya Yesus. Serta kita semua. Allah serta dengan kita. Namanya disebut adik-adik, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau urapi kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Kau selalu bersama kami, menyertai kami, dan kami bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami menjadi anak Tuhan yang baik, yang dengar-dengaran akan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan doa kami, ibadah dalam penyampaian firman Tuhan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Pasti sehat dan bahagia, amin. Puji Tuhan, terima kasih buat Covid yang sudah kasih kesempatan buat Kak Tri bawakan firman di hari Minggu yang penuh berkat ini. Adik-adik, sekarang ini tanggal berapa ya? Tanggal 21 Maret Kak Tri. Ya, 21 Maret, bulan Maret. Berarti 1 tahun sudah ya kita ibadah secara online. Belajar pun juga secara online. Adik-adik tetap semangat, dan semangat. Allah beserta dengan kita. Immanuel. Sama dengan tema di hari Minggu ini, yaitu Immanuel. Allah beserta dengan kita. Adik-adik, yuk Kak Tri mau ingetin adik-adik tentang satu tokoh Alkitab dari perjanjian lama. Dia adalah seseorang yang luar biasa. Dia dari suku Yehuda, saat itu dibawa ke negeri Babel, adik-adik. Nah, adik-adik dengerin ceritanya ya, nanti pasti tahu siapakah dia. Nah, seseorang ini jenis kelaminnya laki-laki ya. Nah, pada saat itu di negeri Babel diperintah oleh Raja Darius. Raja Darius mengangkat 3 pejabat tinggi dan 120 wakil raja. Nah, seseorang yang istimewa dari suku Yehuda ini itu salah satu dari 3 pejabat tinggi. Dan dia sangat disayang oleh Raja Darius. Kenapa Kak Tri? Karena dia hebat. Dia luar biasa, adik-adik. Nah, 2 pejabat tinggi dan 120 wakil raja lainnya tidak suka.
iri. Ih, gimana ya caranya jatuhin dia? Dia kok disayang banget sih sama raja. Ini dia. Akhirnya adik-adik, 2 pejabat tinggi dan 120 wakil raja ini berkumpul. Mereka bermufakat adik-adik. Gimana ya caranya kita jatuhin aja dia? Terus salah satunya bilang, dia itu kan rajin beribadah. Dia rajin berdoa sama Allahnya tuh. Nah, kita jatuhin aja di situ. Oh, bener juga ya. Nah, setelah mereka mendapat keputusan itu, mereka bersama-sama menghadap Raja Darius. Nah, di hadapan Raja Darius, mereka katakan, Raja, berilah ketetapan bahwa mulai dari sekarang dan 30 hari ke depan, semua rakyat Babel harus menyembah Raja. Gak boleh menyembah Allah lain. Oh, gitu? Nah, akhirnya ditolaklah ketetapan itu dan berlaku. Demi mendengar itu, seseorang yang istimewa dari suku Yehuda ini, dia langsung lari adik-adik. Dia naik ke tingkat. Dia berdoa pada Allahnya. Dia mohon kekuatan pada Tuhan. Nah, waktu dilihat bahwa orang ini lari, pejabat tinggi dan wakil-wakil raja itu lari juga ngikutin adik-adik. Tuh, dia mau berdoa pasti tuh. Dia pasti mau berdoa tuh. Lari. Nah, waktu orang ini berdoa langsung ditangkap adik-adik. Kamu ketahuan, kamu menyembah Allah lain. Kan nggak boleh, harus menyembah raja. Akhirnya dibawalah orang dari suku Yehuda ini ke Raja Darius. Raja Darius nanya, ada apa ini? Nah, Raja kan sudah kasih ketetapan, nggak boleh menyembah lain selain raja. Ini dia menyembah Tuhannya. Waduh, akhirnya adik-adik karena dia menyembah Allah, dimasukkanlah dia ke dalam gua. Nah, gua itu nggak hanya sekedar gua, tapi di dalamnya ada raja hutan. Apa adik-adik raja hutan itu siapa? Singa. Wow, betapa jahat ganasnya singa itu. Akhirnya dimasukkan ke dalam gua adik-adik bersama singa. Aduh, Raja Darius sedih adik-adik. Karena Raja Darius itu sayang banget dengan dia. Akhirnya semalam-malaman Raja Darius berpuasa. Tuh gimana ya nasibnya dia ini? Ternyata pagi-pagi sekali Raja Darius pergi ke gua singa dan dipanggilnya. Gimana kabarmu? Seorang istimewa ini keluar lalu menyapa raja dengan penuh senyuman. Pagi Raja, aku di sini dan baik-baik saja. Puji Tuhan adik-adik, Raja Darius bersuka cita. Akhirnya seorang istimewa ini keluar. Nah, 2 pejabat tinggi dan 120 wakil raja yang tadi memfitnah seorang istimewa ini akhirnya dijebloskan ke gua singa. Adik-adik tahu ya ceritanya? Udah tahu ya? Namanya udah tahu ya? Siapa yuk? Oke? 2. Kita sebut sama-sama ya. Hitungan ketiga. 3. Daniel. Ya. Adik-adik tahu semuanya. Adik-adik pintar semuanya. Daniel ya. Daniel ini adalah tokoh yang hebat adik-adik ya. Daniel adalah anak Tuhan yang takut akan Tuhan dari awal. Dari awal dia dibawa ke Babel sampai pada akhirnya perjalanannya. Dari awalnya dulu Raja Nebukadnezar ya, pertama kali dia datang ke Babel itu sampai berganti-ganti raja sampai saat ini. Raja Darius dia tetap takut taat pada Tuhan. Ya, Allah menyertai Daniel. Siapa yang melepaskan Daniel dari singa-singa yang mengaum-ngaum? Tuhan, Allah Daniel. Allah menyertai Daniel. Kak Tri, bisa ya Allah menyertai Daniel? Ya, Allah menyertai Daniel. Karena apa? Daniel itu
takut akan Allah. Dia nggak akan pernah melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah. Nah, tadi kan dikatakan bahwa menyembah raja. Nah, Daniel nggak mau menyembah raja. Nah, adik-adik, pertanyaannya, kalau kita menyembah raja berarti nggak menyembah Allah dong. Itu melanggar perintah Tuhan. Perintah yang berapa? Ya, pintar. Perintah pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Daniel tahu itu, dan Daniel taat. Daniel takut akan Tuhan, untuk itu Daniel taat. Untuk itulah Tuhan Allah menyertai Daniel dalam hal apapun sehingga Daniel terbebas dari hanyukan sihir. Nah, adik-adik, kita pun juga begitu. Ya, adik-adik, kita bisa selalu disertai Allah. Allah selalu menyertai kita. Allah itu bergaul akrab dengan kita. Nah, yuk kita buka di Mazmur 25 ayat 14. Adik-adik, ambil Alkitabnya ya. Udah ada ya Alkitabnya, yuk. Gimana Kak Tri? Mazmur 25 ayat 14. Oke, sudah? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Haleluya. Adik-adik, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Daniel contohnya tadi, dia takut adik-adik akan Tuhan. Dia tahu, oh ini loh peraturannya, ini loh peraturannya. Tuhan bergaul karib. Daniel pun bergaul karib banget sama Tuhan. Dari mana Kak Tri tahu kalau Daniel bergaul karib juga sama Tuhan? Yuk kita buka di Daniel 6, adik-adik. Daniel 6 ayat yang ke-11. Ya, Daniel 6 ayat yang ke-11. Yuk Kak Tri baca ya di sini. Kita sama-sama bacanya ya. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Oke adik-adik, di sini yang mau Kak Tri garis bawahi menunjukkan bahwa betapa akrabnya Daniel dengan Allah, dengan Tuhan. Itu di kalimat ini adik-adik, seperti yang biasa dilakukannya. Jadi nggak di saat itu aja Daniel berdoa, tapi seperti biasa dilakukannya, bahkan sehari 3 kali dia berdoa. Untuk itu adik-adik, yuk Katri ajak adik-adik untuk mencontoh kehidupan Daniel ini. Kita bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan pun bergaul karib dengan kita. Bagaimana Katri? 1, rajin berdoa. Ya, adik-adik, Katri, aku kan tiap hari juga berdoa kok. Kalau aku mau makan, aku mau bobo, aku mau belajar. Ya, tapi selain itu adik-adik, berikan waktumu adik-adik dalam 24 jam. Atau katakanlah, ambil entah kalau pagi, siang, atau malam. Masuk ke kamarmu, berdoalah apa yang kamu rasakan hari itu. Supaya Tuhan ada percakapan yang indah antara adik-adik. Jadi dengan Tuhan. Jadi berdoa itu apa? Ya, berdoa itu kita bicara sama Tuhan. Sama. Adik-adik, Kak Tri jadi ingat. Jadi kira-kira entah April atau Mei, ya awal-awal Mei, Bapak Gembala kita, Om Hengki, ajak kita berdoa untuk pandemi ini, untuk menghadapi pandemi ini supaya corona itu hilang. Jadi tiap jam 10 malam Om Hengki So mengajak jemaat GBI Eklesia, termasuk adik-adik kan jemaat juga ya. Nah, untuk berdoa, kita berdoa sama-sama, bertemu di udara supaya pandemi ini cepat berlalu adik-adik, supaya selesai, Miss Corona hilang. Nah, Kak Tri, aku jam segitu udah bobo. Nah, kalau jam segitu udah bobo, adik-adik ambil waktu yang bisa. Tapi tetap adik-adik nyalakan HP adik-adik ya, alarm.
entah Anda setelah belajar, umpamanya setelah belajar jam 12 siang, oh iya jam 12 siang aku berdoa, atau sore jam 4 atau jam 5, waktunya nggak ditentuin adik-adik sama Tuhan, atau sama kalau Om Hengki ajak kita orang-orang yang besar. Nah kalau adik-adik bisa mungkin bubuknya jam 11 atau enggak, nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, nggak apa-apa, nggak dimarahin kok sama Om Hengki ya. Yang penting adik-adik berdoa setiap hari. Kita belajar untuk setia ya, sayang, setia dan taat. Oke? Nah, di sini ada mama papa ya. Tolong ya mama papa mungkin bisa bantu adik-adik. Bahkan lebih indah lagi kalau berdoa sama-sama dengan mama dan papa. Oke, satu tadi apa? Rajin berdoa. Dan yang kedua yaitu rajin baca Alkitab. Baca Alkitab setiap hari adik-adik. Daniel juga seperti itu. Dia rajin baca Alkitab. Kak Tri pernah waktu itu firman di bulan November Kak Tri katakan, adik-adik bangun lebih pagi ya. Kenapa? Di pagi hari kita bisa bangun, kita bisa renungan ya. Kita bisa renungan entah 5-10 menit, kita bisa baca Alkitab. Supaya apa? Kita tahu apa yang diperintahkan Tuhan. Hari ini apa yang kita lakuin dan gak boleh kita lakukan. Itulah firman Tuhan buat kita ya adik-adik, sama dengan Daniel. Di saat dia disuruh untuk menyembah raja, dia nggak mau karena dia apa? Dia takut Tuhan. Dia tahu firman Tuhan nggak boleh menyembah Allah lain. Ya, untuk itu adik-adik juga begitu. Adik-adik harus rajin baca Alkitab. Tapi percaya adik-adik pasti bisa. Oke adik-adik. Nah, adik-adik. Jadi ada dua ya tadi. Satu, rajin berdoa. Kedua, rajin baca Alkitab. Supaya apa? Supaya kita ada punya hubungan yang indah dengan Tuhan. Dan kalau kita punya hubungan yang indah dengan Tuhan, kita tahu akan perintah-perintahnya. Kita takut akan Tuhan. Dan kita jadinya taat akan Tuhan. Dan kita melakukan perintahnya. Dan percayalah Allah beserta dengan kita. Allah bergaul karib dengan kita. Oke? Hari Minggu ini sekali lagi Kak Tri ulang bahwa hari Minggu ini temanya apa tadi? Immanuel, Allah beserta dengan kita. Bagaimana Allah beserta dengan kita Kak Tri? Takutlah akan Tuhan dengan ketaatan kita. Bagaimana ketaatannya? Yaitu satu, rajin berdoa. Kedua, baca Alkitab. Kak Tri percaya adik-adik pasti bisa. Oke? Yuk sekarang kita berdoa ya untuk menutup firman. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman di hari Minggu yang penuh berkat ini. Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat rajin berdoa dan membaca Alkitab. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus pasti menyertai kami dan memberi kemampuan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, angkat tanganmu. Berkat dari Allah Bapa yang melimpah-limpah, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pimpinan, bimbingan, dan tuntunan dari Roh Kudus menyertai adik-adik mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.